lalu nanti bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu nanti lebih lanjutnya setelah para pastor mendengar penjelasan itu, surat menyusul. Oke, mungkin kemarin kita sudah bahas mengenai waktu, kita sudah lewat ya, tapi tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tadi kemarin itu kan kita sudah bahas mengenai yang kita rencanakan tanggal 28 sampai 30 itu. Kan kita bicara menyangkut orang tua sebagai pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Nah, kalau saya tidak salah kita kemarin sudah bicara mengenai poin-poinnya. Poin-poinnya ada sesi tentang tujuan perkawinan. Ada sesi apa itu pendidikan. Lalu ada sesi pendidikan anak di era digital. Lalu ada sesi parenting. Lalu itu nanti untuk membantu kita juga untuk buka wawasan di bulan Oktober. Lalu kemudian ada sesi orang tua sebagai pendidik utama dan tak tergantikan dalam iman. Nah, kemarin itu kalau saya tidak salah Romo Barses ambil yang pertama, tujuan perkawinan. Lalu yang terakhir saya, yang orang tua sebagai pendidik utama dan tak tergantikan. Lalu yang di tengah itu ambil oleh kita-kita yang lain mengenai apa itu pendidikan anak di era digital dan juga parenting. Nah, sebentar, itu kan tema orang tua sebagai pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Kan tema umum. Ya. Tema umum ini tapi kan dalam poin-poin dan dalam bentuk materi-materi. Nah, saya sudah mencakup tujuan perkawinan itu kan kesejahteraan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Jadi saya juga akan berbicara mengenai orang tua sebagai pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Nah, lalu ada tema lain mengenai pendidikan anak. Nah, itu lain lagi. Saya hanya membuka wawasan bahwa orang-orang tua itu kan membentuk keluarga. Keluarga itu mau dibawa kemana? Nah, itu dia kesejahteraan suami istri, pendidikan kelahiran anak dan pendidikan anaknya itu bagian dari saya. Tapi bahwa nanti ada dibicarakan mengenai pendidikan khusus. Nah, kalau tema terakhir itu adalah orang tua pun sebagai pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Itu rangkuman saja. Rangkuman saja. Bukan satu tema tapi merangkum seluruhnya. Sesi kelima. Rangkuman. Tolong diulang tadi materinya Romo. Satu itu tujuan perkawinan. Yang kedua apa itu pendidikan. Oke, tidak pendidikan umum. Lalu nanti kan yang perbaca hanya singgung bahwa peranan orang tua ini. Lalu kemudian pendidikan ini mungkin juga aspek dari orang guru-guru itu apa-apa aspek-aspek yang di dalam bicara mengenai pendidikan. Sudah itu pendidikan anak di era digital ini terkait dengan penggunaan gadget. Gadget. Itu siapa? Jadi pokoknya 3 yang lain itu pendidikan anak, parenting itu tolong diantar kita ini. Romo tolong dipertegas. Karena kalau parenting dalam bahasa edukasi yang ada kami biasa bawa kalau sebagai itu juga pola asuh. Apakah nanti ini pola cara mendidik pola asuh yang menjadi materi utama di pemberdayaan perempuan itu, Pastor. Kalau parenting, apakah itu yang dimaksud di sini? Nanti kan di sini ada orang tua menjadi pendidik utama, terus tujuan perkawinan kan itu masuk juga ke situ nanti. Jadi yang parenting ini maksudnya pola asuh, mungkin difokuskan pola asuh awam itu bagaimana membentuk karakter anak mungkin. Silakan tambahkan. Berarti itu ke pola asuh pembentukan karakter anak parenting ini. Nggak masuk lagi ke maksudnya rohani tadi kan udah ada materi dari Pastor Bartes. Supaya ditegas lagi kalau yang ini kan dia nggak ranah ke sana. Ini supaya tidak tumpang tinggi overlap itu benar. Jadi rinciannya itu harus pasti. Misalnya saya akan membawakan dari sudut hukum. Dari sudut hukum gereja bahwa tujuan perkawinan itu adalah
kesejahteraan suami istri, pendidikan anak, kelahiran anak dan pendidikan anak. Nah, 3 ini apa menurut hukum? Jadi menyangkut 3 ini, misalnya kesejahteraan itu cakupannya apa? Kemudian kelahiran anak itu maksudnya apa? Kemudian pendidikan, nah ini pendidikan saya berbicara mengenai pendidikan pada umumnya, pada umumnya. Dan nanti ada rinciannya di bawah. Saya kira benar itu. Jadi saya hanya membuka saja, membuka wawasan bahwa menjadi orang tua ini loh, atau menjadi Pak Sutri itu ini. Nah, nanti punya Romo fokusnya kemana? Kan kita udah dapat 2 nih. Kalau yang ini tadi kan parenting, kita suka ke pembentukan karakter dan pola asuh. Nah, kalau untuk Romo kan rangkuman dari yang pertama sampai akhir. Oh, berarti Romo yang terakhir nanti. Makanya orang tua sebagai pendidik utama dan pendidik pertama utama. Oke, tinggal 1. Apa itu pendidikan? Nah, itu juga mau konsepnya harus jelas. Nih anunya nih. Sebenarnya materi yang mau dibawa itu apa di situ? Oke, nah itu justru yang kedua saya kira. Setelah saya membuka, itu lalu ada tadi. pendidikan. Pendidikan. Nah, pendidikan yang mau kita sampaikan kan pendidikan anak. Cakupannya apa juga itu. Iya, tadi yang mau materinya itu mau kita ini pertajam gitu loh. Ini nanti fokus lebih jelas ke sini, yang ini kan ke sini. Kalau dari umur, Pastor, pola asuh itu lebih awal karena dia mulai dari lahir. Apakah kita mau ke pendidikan langsung, nanti baru usah pola asuh, baru ke dampak digital ini mungkin di materi keempat kan ini berarti kan kita apa sih pengaruhnya era digital ini terhadap keluarga. Itu satu tema kan. Itu tema. Jadi yang ini sih pasti beda ya Mas. Digital itu udah pasti beda. Nah yang ini yang pendidikan tadi mau kita lihat dulu, kita gali apa yang mau menjadi tujuan utama dari materi ini. Kalau punya Pastor Barti sudah, Pastor Ryan Ellen udah, jadi nanti merangkum dan mempertegas Pastor yang mana lagi yang mau dipertajam dalam utama dan pertama tadi. Saya setuju pendidikan itu berarti adalah dari pendidikan pertama tadi. Iya, pertama utama, oke. Itu yang mesti juga dijelaskan. Nanti Pastor Ellen menjelaskan itu. Nah sekarang tinggal parenting udah ya, digital udah pasti beda. Pendidikan tadi Pastor, baru kita bisa mencari narasumber maksudnya yang punya keahlian di situ. Yang pendidikan itu artinya pendidikan umum. Pendidikan umum apa-apa maksudnya yang di Robert Sess tadi itu kaitannya dengan spiritualitas seperti gereja ya. Lalu pendidikan umum seperti yang diajarkan untuk para guru. Oh, berarti ini cabainya yang guru-guru lah ya. Apa sih mendidik itu seperti apa sih? Luasannya apa? Lalu nanti masuk di dalam poin-poin itu. Sebentar. Cakupan kita ini kan keluarga. Maka pendidik pertama dapat tergantikan. Jadi cakupan kita adalah membekali keluarga bagaimana pola asuh yang benar. Nah, sebagai pendidik pertama itu pola asuhnya bagaimana? Sebagai pendidik utama pola asuhnya bagaimana? Karena semua tergantung dari orang tua. Itu yang harus digali. Dan kita membekali orang tua ini dengan 3 pola pendidikan atau 3 isi pendidikan atau 3 muatan dari pendidik. Orang tua sebagai pendidik, kamu pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Pertama itu apa? Karena itu tadi kata Om Herman, begitu brojol siapa yang orang tua. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kemanusiaan, segi kemanusiaan itu, budaya, bahasa, apapun itu mulai dari rumah. Orang tua itu pendidik pertamanya. Utama, semua hal yang menyangkut peri kehidupan dan sebagainya, itu semua yang diajarkan oleh orang tua. Lalu tak tergantikan. Tak tergantikan itu saya memahaminya. Nanti kan saya akan menggambar. Tak tergantikan itu artinya orang tua tidak pernah boleh menyerahkan pendidikan kepada orang lain. Karena semua berangkat dari rumah. Nah memang dalam pendidikan berikutnya, pendidikan di sekolah. Tapi tetap berapa jam anak di sekolah. Sisanya di rumah. Seperti itu sebetulnya. Saya akan menyampaikannya
pembukaannya. Nah, bagaimana isinya itu tadi, pola asuh itu yang harus disampaikan. Pembentukan karakternya. Pola asuh itu yang harus disampaikan. Udah nyambung, Pastor. Kalau saya lihat ini udah nyambung. Dimulai dengan hukum tadi ya, tentang pendidikan. Kan itu udah pembuka wawasan global. Kewajiban itu. Kemudian kalaupun ini tadi mau di pendidikan, kalau kita konsep guru, kan jadi kita ranah yang beda. Kalaupun tetap materi ini nanti yang diberikan, kita lebih ke gini, dalam pendidikan itu yang mendukung apa sih orang tua ini? Kan dia sekolah juga dari anaknya. Jadi dampak-dampak pendidikan di sekolah, ngeremnya itu di situ. Nah kalau parenting udah jelas, itu memang pola asuh pembentukan karakter anak. Itu jadi bagaimana orang tua tuh berperan di rumah sebagai contoh dan menjadi pola asuh gitu. Bagaimana supaya anak tuh yang tidak mudah tawuran gitu loh, yang bonding itu Pastor, menenangkan anak yang dari mulai masa bayi. Masa bayi itu kalau anak yang sering dipeluk dia akan menjadi tubuh anak yang tenang. Nah anak yang kayaknya nggak bisa tenang itu mulai dari dia lahir tuh jarang dipeluk, jadi dia tak disui badan, pakai susu botol diletak gini ya. Itu ada memang riset penelitian dan psikologi agama. Nah itu dia bagiannya ke sana. Ya. Jadi baru pendidikan tadi ini mau konsep kita tadi Pastor ini kan udah jelas nih. Terus yang ini digital itu bagusnya, saya sih baunya itu tantangan era digital dan generasi gadget yang sekarang ini yang lagi marak-marak kasus-kasus yang kata Pak Ian tadi. Mungkin bisa apa sih dampaknya sekarang kita hadapi ini oleh keluarga yang kita akhirnya nggak mampu mengatasinya? Kalau itu saya kira bisa diantara kita Pak Ian, suami istri juga bisa ya. Nah, kalau pendidikan jadi supaya kita ini gini maksudnya masing-masing kita ngambil materi ini soal materi ini kan bisa kita ngambil jadi sumbernya tapi fokusnya kemana? Fokusnya gimana, setuju gak Pastor? Sekarang dalam pikiran Ibu Liliosa ya kira-kira untuk yang bagian materi pendidikannya itu apa kira-kira? Nah itu tadi kalau saya lebih ke karena pola asuh kan maksudnya Pastor. Pola asuh pendidikan itu kan di rumah. Jadi ada di rumah. Jadi dia nanti pendidikan itu yang mendidik itu seperti di anak itu nanti sekolah. Nah, bagaimana peran orang tua lagi mendukung pada masa sekolahnya itu loh. Tapi itu bisa masuk enggak ya? Kalau itu sih ke psikologi sih, Pastor. Pak Wahyudi nih cocok nih. Lebih banyak ke psikolog. Psikolog. Maksud saya itu akhirnya saya akan mengarah lebih bagus kita satunya psikolog gitu loh, yang hari-hari dia mengatasi masalah anak yang terdampak masalah tadi ini. Tapi ini bisa kok era digital tadi ini siapa nih? Itu saya itu memilih. Kenapa? Saya juga bisa. Artinya saya nggak ada sedikit. Pendidikan. Maksudnya gini, yang saya lihat persoalannya kan anak-anak mengatasi gadget ini kan itu yang paling pertama sekarang ini yang menjadi persoalan. Jadi bagaimana pendamping anak-anak, tapi saya anak-anak remaja yang menjelang dewasa itu yang jadi tantangan era digital berarti Pak Pran, nanti materinya dipercaya. Pendidikan siapa Pak? Nah, maksudnya itu lagi tugas kita. Ya itu maksud Pak Yan kalau bisa. Saya kan sekretaris sekali MC kan. Nah, jadi atau dibalik nih, Bapak kan lebih senior ke pendidikan, kita lebih anak muda. Nah, justru ya enggak? Tergantung beda dua lah, tidak apa-apa. Kalau misalnya bisa berbagi ya. Bisa ada karena materi dari KWI juga sih sebenarnya kemarin tuh yang pranika itu ada materi dari pewaris. Siapa dak pendidikan Pak Wahyudi ini kan ibunya? Beliau kan memang dulu guru polisi. Di pendidikan itu kan nanti ada dibagi-bagi gitu ya. Dibagi materi siapa gitu. Dengan Pak Herman. Kemana Pak Yudi? Kemana? Masing-masing itu. Pak Bu Liliosa di parenting. Saya udah jelas parenting lah itu bidang saya. Jadi bisa di satu apa itu kan bisa dua orang. Bisa dari saya dengan Pak Yan ini di era digital. Era digital ya. Jadi berarti pendidikan siapa nih Pak Pak Herman dengan Pak Wahyudi lah. Ya. Ini kan senior nih. Pak Herman di mana? Pak Herman kan mendampingi anak dari dulu. Pak Wahyudi disiplin. Dengan Pak Wahyudi ngambil pendidikan jadi dibagi 2 sesi bersambung gitu loh. Ya. Oke, setuju Pak. Jadi semua dapat tugas. Pendidikan yang terus-menerus. Gimana Pastor Martes, ada usul?
Artinya karena kan ini 2 hari kan pertemuannya kan. Iya. Jadi ada sedikit kita gunakan waktu ini untuk benar-benar memberi informasi yang bermanfaat, maksud saya tuh. Yang jelas memang saat ini kita harus membicarakan detailnya tadi. Artinya masing-masing kalau ada bahan dan ini masing-masing mungkin bisa mengatakan saya di bagian ini. Nah, kita menilainya. Kira-kira masuk enggak dalam apa yang kita materinya mau kita sampaikan gitu loh. Ya, udah ya, yang jelas pastor praktek saya sudah. Terus saya ngambilnya di parenting. Kalau saya tadi udah menjelaskan kalau parenting ini versi pola asuh. Pola asuh itu pembentukan karakter anak dan juga bagaimana peran orang tua dari bonding, ikatan batin yang dimunculkan dengan itu. Bagaimana supaya anak itu lebih tenang. Begitu anak ada masalah apa yang harus dilakukan. Nah itu. Kok saya itu pastor, maunya saya di parenting. Kalau memang saya dikasih banyak jam nanti saya mau menggandeng Bu Eki psikolog. Kalau boleh, kalau ada waktunya. Berbagi, Bu, berbagi. Waktu diberikan, berbagi. Jadi maksud saya dari sudut psikologi ini juga ya, saya mau bawa Bu Eki kan dia bagian dari kita pasti aja ini. Nah, siapa? Jadi dulu. Psikolog Eki. Bagus tuh ada psikolog parenting tuh wajib ada psikolognya. Kan ini saya bergandeng di parenting, berarti saya bergandeng dengan Eki yang psikolog gitu. Nanti dia memaparkan kasus-kasus. Nah, gitu loh. Berarti maksudnya tuh pikirkan kamarnya lagi. Kan tambah itu. Tadi kita hibur 12 orang. Bisa mau masih bisa kan? Ya, bisa. Nah gini, kalau Evi ini kan mungkin dia karena narasumber, dia bisa ada minat pastor. Dia diberi waktu jam sekian, dia datang pagi. Dia pulang kok kita panitia, dia standby. Dia narasumber. Seandainya kalau dia mau nginap gimana? Tidak lah, dia ada anak kecil, kita kasih waktu dia sehari minggunya saja boleh supaya nginapkan di rumah sendiri. Kalau 1 jam 2 jam dah selesai pulang. Nanti kalau di gadgetnya itu, ini kan ada 2 nih. Yang pertama nih kebiasaan orang tua dengan akibat dari gadget ini terhadap anak. Dampak. Nah ini saya dari sini, saya sininya. Yang orang tua ini kebiasaan orang tua itu seperti apa? Itu materinya nanti yang saya berikan. Nah akibat dari gadget ini itu nanti Pak Jan. Ya, jadi, saya yang dampaknya. Nah jadi dampak dari gadget itu, tapi sumber pertamanya kelalaian orang tua, kebiasaan orang tua, apa semua itu masuk ke situ, materinya ke situ. Jadi dia nyambung dia. Bagus. Lalu Pak Om Herman dan Pak Wahyudi, bahan-bahannya apa misalnya pendidikan? Ya, pendidikan itu sangat perlu adalah perkembangan anak. Jadi bagaimana psikologi, disiplinan, jadi lebih ke bagaimana mendidik anak itu lebih penting, sebab itu praktek yang harus dikerjakan kan. Jadi orang tua sekarang kan banyak yang tidak tahu sehingga menjadi tergantikan tadi. Jadi guru les pula yang didikan. Tidak menangani anaknya sebagaimana seharusnya. Itu kan salah satu. Jadi arahnya bukan pendidikan adalah apa, tapi pendidikan bagian dari pendidikan, psikologi perkembangan anak, tugas perkembangan anak, dan bagaimana semestinya menjadi orang tua yang arif bijaksana sesuai ajaran gereja juga. Nah itu nggak boleh serahkan pada siapa saja. Kemudian bagaimana anak itu harus didisiplinkan. Salah satunya teladan orang tua. Apa itu guru kencing berdiri, kencing semacam itu semua harus dipaparkan. Tinggal dibagi. Sekarang ini disebut orang tua kencing berdiri, anak kencing orang tuanya. Era digital, era generasi chat itu mengerikan. Nanti oke, Pak Yudi nanti berkolaborasi. Ya, disiplin. Kita selalu kaitkan dengan kehidupan rohani, termasuk orang tua yang kalau dia menyuruh anaknya pergi ke gereja, minggu, dia tidak pernah ke gereja. Nanti papa nggak sempat, jadi kamu tidak sekolah minggu. Juga banyak hal lain yang berkaitan dengan doa, misalnya malam, ayo kita berdoa. Nah, tidak ada. Nah, mau makan tidak berdoa. Doa singkat tidak diajarkan. Pendampingan doa bersama anak,
pulang gereja pun kumpul dengan anak cucu, lalu mari kita berdoa, terima kasih Tuhan kami sekeluarga sudah. Itu semua harus jadi supaya efektif materinya kita nanti mengumpulkan materi masing-masing. Jadi supaya tidak tumpang tindih nih. Kalau di sini ada materi ini, yang itu nanti fokus di pertanyaan yang tidak ada di sini gitu loh Pastor. Kalau nanti kita bicaranya materi yang kita kumpulkan saja. Jadi kita, oh ini udah di Pak Herman saya ngambil. Ini yang ini udah di Pak Yan saya ambil. Jadi yang ini belum ada, oh ini kita ambil. Baik. Sip. Kita akan menyiapkan materi Masing-masing. bisa di-sharekan. Berarti kita bahas ini. Kita saling melengkapi. Ya, itu bahas begini. Itu maksud saya tadi. Materinya apa, lalu nanti kita saling melengkapi. Yang belum di sini di sana, yang belum di sini kita ambil di sini gitu. Yang kalau udah dibahas kita delete ini biar satu fokus yang membahas itu. Karena tentu saya nanti akan membeberkan juga mengenai apa ajaran gereja mengenai keluarga. Ya. Misalnya Humanae Vitae, misalnya Amoris Laetitia. Ya, itu kan berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan tujuan berkeluarga dan sebagainya. Saya hanya membuka saja, membuka wawasan lalu nanti Bapak Ibu mengisinya. Ya. Baik, itu kan 2 hari penuh ya. Jadi kita tata mengenai masing-masing narasumber itu waktunya berapa. Harus kita tentukan supaya ketika memajukan materi harus dalam skop itu waktunya. Nah, kita akan mulai tanggal 28 kita masuk. Nah, 28 sore ya. Kemarin rencananya 29 mau hari libur itu 29, 30, 31. Ini yang kemarin kita tata kemarin. Di catatan saya sih 28. Masuknya sore 28. Sore. Supaya minggunya kita sudah pulang itu? Siang. Pulang minggu. Ya. Sehingga ada waktu orang tiap satu pergi berkeluarga. Kan itu kemarin kita sudah bicara itu. Ya. Masuknya sore 28 hari Jumat. Iya, ya Jumat ya. Jumat. Ya. Iya. Ya Jumat berarti sore mana ya? Berarti Minggu sore mana? Ya. Dari kemarin tuh diskusi kita mengapa tidak ambil sampai Senin supaya Seninnya mungkin teman-teman itu masih mau libur Lebaran. Dari kita ambil Jumat karena itu kan hari pendek. Jumat sore mulainya. Pas. Lalu kemudian 28 full, 29 full, 30 pulang. 20 sore pulang. Ya. Siang pulang. Siang pulang. Supaya istirahat juga. Sudah dipertimbangkan belum yang luar kota itu mending hari Sabtu baru berangkat ke sini atau baik Jumat pagi, kan ada yang buat pagi udah meninggalkan kerja. Ya itu apa tetap Jumat? Bukan, Jumat kan belum libur kan, menyebabkan peserta antusiasnya berkurang dan peluang untuk ikut berkurang nggak? Seandainya kita mulainya dengan Sabtu, apa peluang ikut lebih banyak? Orang lebih gampang mengikuti. Pikirkan itu juga. Sebab tidak semua orang aman Jumat datang. Lalu kalau menurut saya karena saya juga pegawai, justru Jumat itu aman karena biasa kami masuk sampai jam 11 bisa izin langsung keluar sore dia berangkat. Jadi kita mulainya nggak usah terlalu siang. Iya. Registrasi kayak biasa kemarin kayak yang tahun lalu. Memang paling dasar kemarin apa itu alasannya mengapa kita awalnya kan 29 sampai 31. Lalu teman-teman bilang ya mungkin mulai Jumat saja supaya hari Minggunya itu hari tanggal 31 itu teman-teman itu bisa libur dan mungkin pergi kunjung yang Lebaran. Kan liburnya sampai hari Senin. Kalau kita ambil semua mereka pulang tuh nanti alasan bagaimana saya kunjung Lebaran itu kemarin di sini. Maka kita kedepankan. Oleh ya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu normal kan? Ya Minggu siang selesai bubar, lalu untuk tindakan kunjungan ke tetangga yang lain ya. Maka kita mulai itu hari Jumat sore. Saya hanya betul. Membahas apakah dipertimbangkan kalau sudah biasanya mau Lebaran sudah libur duluan. Iya, udah banyak. Sekarang sorenya itu kan mereka datang tuh. Ya, dari datang
kita tidak bisa langsung beri sesi yang berat. Oh. Jadi perkenalan, Itu tadi saya tadi laptop perkenalan dan apa, lalu kemudian malamnya perkenalan. ya bisa juga sharing dari masing-masing laporan mereka. Hari Sabtu itu yang kita full materi dengan tambah minggu 1, begitu. Ya. Berarti tidak ada misa pembukaan ya? Ya itu nanti pada hari Jumat itu. Oh malam Jumat, pas. Ya, hari Jumat itu kita bisa pembuka. Sore itu hanya Jam 6 lah kita bisa pembuka atau jam 5. Jadi dinamika kelompok untuk saling kenalan, saling mencairkan suasana aja gitu. Setiap pelatihan memang ada waktu itu. Ice breaking. Jadi kalau hari kedua itu berarti 2 pagi, 2 sore. Sore dan malam. Ya. Dari kita beri masing-masing sesi itu bagaimana? 1,5 jam atau 2 jam? Nanti mau dihitung, nanti saya dihitung dulu, Pastor. Karena khawatir. Susun jadwalnya, nanti kan susun jadwalnya. Jamnya, itu maksudnya tentukan supaya yang membawa materi itu tidak bahas semuanya. Dia tahu batas-batasannya. Seperti itu. Sehingga tepat. Nanti kerangkanya dulu. Kerangka jadwal. Baru. Ini acak-acaknya Pastor. Kita anggap hari pertama itu hanya pembuka dan ice breaking ya. Perkenalan ice breaking untuk mencairkan suasana mulai di jam 8 pagi. Kalau kita mau hari kedua. Ya, hari kedua sampai jam 6 istirahat. Kalau mau masuk malam lagi itu nambah. Ini sekitar 10 jam Pastor. 10 jam kalau kita nambah malam 2 jam, berarti kita punya waktu di hari kedua itu full day-nya 12 jam materi. Kalau untuk besok sebelum pulang paling dia bisa berguna 2 jam. Ya itu kan kesimpulan dari Pastor Ellen tuh. Iya, 2 jam di hari Minggu. Sebelum pulang habis 8 pagi masuk 2 jam materi. Berarti total kalau kita mau pakai malam juga adalah 14. Nah materi ada 5, berarti 14 jam. 5 hampir tidak nyampe 3 jam. 2 jam lebih untuk satu materi. Kan ada yang hitungan kasar nih Pastor, cara kita menghitung. Ya, ingat ada minum. Snack. Ya itu udah dihitung udah. Kami udah isomang gitu, break setiap break itu untuk snack itu kita kasih waktu 15 menit. Snack minum untuk dia briefing ke toilet apa. Nanti jam 12 makan siang itu tetap 1 jam. Jam 4 dia snack lagi, kita bilang snack lah ya, istirahat 15 menit mau ke toilet apa. Janganlah yang kita normal sudah tidak bisa 15 menit, 30 menit. Tidak mungkin. Kalau begitu 30 menit ya bisa kita atur berarti kalau mau masuk malam tadi jadi tetap 12 deh Pastor. Kita hitung ya 12 jam. Pokoknya kita atur gini Bu. 2 sesi pagi, 2 sesi sore sampai malam. Itu buatnya nanti. Berarti kan 4 sesi di hari kedua. Hari Minggu 1 sesi. 4 sesi di hari pertama, 1 sesi Pastor terakhir di hari Minggu. Ya, oke sih. Sesi kemarin itu yang sesi hanya 5 menjawab pertanyaan tuh, untuk kita memberi pertanyaan. Evaluasi juga Pastor. Yang kemarin isi kuis. Jamnya itu baru sehari efektif itu kan. Kemarin itu dengan pengurangan membuat pertanyaan ini. Mereka buat. Pokoknya atur, pokoknya 2 sesi pagi, 2 sesi sore sampai malam. Itu aja. Berarti malam nggak masuk kan? Istirahat ya? Malam tetap ada 1 sesi. Untuk hari kedua, Sabtu. Hari kedua itu namanya materi full tuh. Memang dia kan ada itu maksudnya. Ya. 2 pagi, 2 sore. Berarti 5. 5 hari ke-5-nya itu hari Minggu pagi. Nah, yang malamnya tadi, malam kan bisa malam 1, sore 1, pagi 2. Sore 1 malam. Oh, itu maksudnya Pastor. Dari sore itu masuk dari sore sampai malam. Makan siang itu sekitar mulai jam 2 sampai jam 4 nanti sesinya tuh. Makan juga sesi sore, Pak. Jadi kita berarti bisa maksimalkan Pastor. Kalau Pastor kan berarti dah jelas 2 jam ya. Satu sendiri 2 jam di hari Minggu sebelum makan siang, kita pagi jam 8 sampai jam 10. Nanti jam 10 kita evaluasi ya Pak. Evaluasi 1 jam 11 langsung break, siap-siap makan siang di pulang. Bisa. Jam 11 itu. Ya.
Sebelum makan siang berarti. Ya, Biasanya sebelum makan siang jam 11. Berarti pastor materinya sampai jam 11, jam 11 sampai 10, 11 evaluasi, 11 langsung misa, keluar makan siang, pulang. Ya. Sip. Kemarin sudah ada jam 8. Ya. Saya tadi udah bawa ini. Oke. Bawa laptop. Oke. Nah, lalu misalnya ada program-program yang ada yang khusus lagi di dalam perjalanan tinggal kita informasikan. Karena kita nanti masih ikut kegiatan-kegiatan juga dari kelompok-kelompok lain, ya kan? Seperti itu. Dan umat kita juga ikut dari kelompok-kelompok lain, dari komisi-komisi lain. Makanya kita cukup 2 saja program untuk tahun 2025 yang bersama. Sedangkan kegiatan yang biasa tetap kita lakukan. Rapat berikut. Ya, karena tadi ada mau kumpulkan materi itu ya. Jadi materi ini kita kumpul dalam berapa hari ini? Atau 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan? Salam ini juga bisa. Pastor, saya ada izin melapor. Jadi saya sama Bapak Giri ini ada rencana dengan bicara keterlaluannya ini ke Cina. Itu tanggal 14 sampai tanggal 9 hari ya, 14 tambah 9 berapa? 6, 23 ya. Ya. Bulan apa? Maret. Maret kan. Nah, jadi berarti di dalam 9 hari di bulan Maret itu berarti kami tidak ada di tempat. Kami kembali datang ke sini tanggal 24, pelaksanaan kita kan 28. Ya, 4 hari atau 5 hari lah kami sudah kembali ke Pontianak. Itu pun kalau jadi memang udah semuanya lunas, namun mereka tuh gini, karena ini kan yang paket murah konsorsium ya, jadi kalau pesertanya cukup berangkat pastor gitu. Tanah tetangga bukan tanah leluhur. Maksudnya kalau ada rapat atau persiapan. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika di tanggal tersebut tidak cukup orangnya, ada kemungkinan kami dialihkan tanggalnya berangkatnya. Nah, yang saya agak khawatir kok dialihkan di tanggal 18, mepet hari pas kami datang itu udah kegiatan. 18 apa? Kan materi kan sudah ada. Ya, jadi itu maksud saya, kalaupun saya tidak ada, berarti di berjalan Eki lah yang nanti yang full untuk itu. Jadi kita buat pertemuan lagi di bulan Februari. Oke. Bulan Februari setelah apa tuh tepas. Setelah tepas. Tadi Pak. Ada 6 lewat berapa? Ada ini. Yang Tadi. Biar nanti bisa 4 LCD yang bisa ditayangkan atau kita pindah tempat yang bisa ke ini kupas bisa nggak yang untuk ini nanti kan kita ini mau menayangkan materi setengah 5. Di aula. Di aula. Kita bisa pinjam aula kan? Aula bisa. Tergantung aula disewakan. Kami ngajar kur. Aula disewakan. Untung kurnya jam 7.30 dimundurkan. Kalau Tapi kami sudah antisipasi, kami sudah mundurkan setengah jam. 7 mulai latihan kur. Kami mundurkan 7.30. Ya, apa? Tadi pun kur, maaf, tadi latihan kur sore. Terlambat, biasa Ya. tidak terlambat. Misi bawah. Mau ke ini Latihan kur. ya. Latihan kur. Minta maaf tadi juga latihan kur. Boleh. Ada observasi. Ya, ya tapi yang tadi itu apa? Kur yang ada di Kota Baru. Kami pamit. Oh, Ya, yang masa. Mari ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Hati-hati Bu. Salam dari jauh. Ya. Hati-hati Pastinya mau rapat pastoris itu kapan ya? Kita sudah 3 sampai 6 Bulan Februari. Februari. Bahaya mau ke tanah tetangga. Sesudah itu ya. Ya, setelah itu baru kita sudah buat. Berarti sesudah itu. Ya memang sebelumnya kita mempersiapkan itulah materi. Nanti saya bawa fokus, bawa itu LCD. Kita di sini biar ditayangkan. Oh ini materinya ini gitu. Jadi Apalagi kita kan sedikit kalau pakai aula.
Yang orang banyak sih. Cuma ini orangnya. Di sini bisa. Bisa tembak ke situ aja. Bisa. Dari sini tembak ke sana aja. Pas di sini lah. Tidak perlu lah. Jumlah orang tidak ada. Tidak banyak. Oke, sebelum kita saya pikir mengenai tema ini ya, pendidikan iman